Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anakku, kali ini kita akan belajar cara mudah menentukan kalimat utama dan ide pokok pada suatu teks. Karena di tema 8 ini, materi kita tentang menggali informasi teks. Untuk menggali informasi teks, maka kita harus bisa menentukan kalimat utama dan ide pokok pada suatu teks. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, pengertian ide pokok. Kemudian, pengertian kalimat utama, cara menentukan kalimat utama, dan letak kalimat utama. Baik, sebelum kita mulai lanjut belajar, kita berdoa dulu ya. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita mulai. Apa itu ide pokok atau gagasan utama? Sebelum memahami apa itu kalimat utama, maka kita harus paham dulu apa yang dinamakan dengan ide pokok atau gagasan utama dalam suatu paragraf. Ide pokok atau gagasan utama adalah pokok masalah yang mendasari sebuah paragraf. Cara termudah untuk mengetahui sebuah gagasan utama adalah dengan pertanyaan, paragraf ini membahas tentang apa sih? Kalau kita sudah tahu bahasanya tentang apa, itu dia gagasan utamanya. Kita lihat contoh paragrafnya. Produksi beras organik di sejumlah wilayah mengalami peningkatan yang signifikan. Tercatat, produksi beras organik mengalami kenaikan sekitar 15% atau 2.500 ton per tahun. Peningkatan produksi ini terutama dipelopori oleh kawasan Bandung Barat. Para petani di wilayah tersebut kompak menolak penggunaan pupuk kimia seperti pestisida dan urea. Lantas diganti dengan pupuk organik. Harga jual yang tinggi serta peluang ekspor merupakan penyemangat utama para petani untuk menggunakan cara-cara organik. Berdasarkan paragraf yang sudah kita baca bersama, bisa kita tentukan ide pokoknya, yaitu peningkatan produksi beras organik di sejumlah wilayah. Jadi, paragraf ini sesuai dengan gagasan utama atau ide pokok tadi, pengertian yang ada di atasnya. Paragraf ini membicarakan tentang apa toh? Membahas tentang apa sih? Ya ini, membahas tentang peningkatan produksi beras organik di sejumlah wilayah. Sehingga ide pokok atau gagasan utamanya bisa kita temukan, yaitu peningkatan produksi beras organik di sejumlah wilayah. Mudah kan? Mari kita lanjutkan. Setelah kita ketahui ide pokok atau gagasan utama, kita lanjut ke apa itu kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok atau gagasan utama yang digunakan sebagai acuan pengembangan sebuah paragraf. Intinya, kalimat utama adalah penjabaran dari gagasan utama yang dikemas menjadi sebuah kalimat. Kalimat utama memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Mengandung sebuah pokok pikiran atau permasalahan yang dapat dijelaskan lebih lanjut. Biasanya berbentuk satu kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Memiliki arti atau maksud yang jelas meski tidak dihubungkan dengan kalimat lain. Dan kalimat utama dapat dibentuk tanpa kata hubung atau konjungsi. Apa bedanya kalimat utama dengan kalimat penjelas? Selain kalimat utama, dalam sebuah paragraf juga terdapat kalimat penjelas. Kalimat penjelas atau biasanya disebut kalimat pendukung adalah kalimat yang menjelaskan lebih lanjut tentang kalimat utama. Ciri-ciri dari kalimat penjelas adalah tidak dapat berdiri sendiri, dapat memiliki arti atau maksud jika sudah dihubungkan dengan kalimat lain dalam suatu paragraf. Memerlukan konjungsi atau kata hubung. Biasanya berisi keterangan, contoh, atau informasi lain yang mendukung kalimat utama. Contoh dari kalimat penjelas adalah sebagai berikut. Kita lihat sama-sama ya.
ada sebuah paragraf. Mari kita baca. Ragam penyakit fisik yang menyerang tubuh rupanya berawal dari sifat dan perilaku buruk yang dilakukan secara terus-menerus. Misalnya, ketika kita kerap memendam rasa jengkel terhadap salah satu keluarga dekat, maka peluang mengidap penyakit jantung dan TBC akan semakin tinggi. Begitu pula ketika orang sangat gampang untuk menghardik orang tua kandungnya, maka orang semacam ini rentan bermasalah di bidang perut dan kulit. Dari paragraf yang sudah kita baca bersama, kalimat utama terletak di kalimat awal. Ragam penyakit fisik yang menyerang tubuh rupanya berawal dari sifat dan perilaku buruk yang dilakukan secara terus-menerus. Sehingga kalimat yang lain disebut sebagai kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat penjelas mulai dari kalimat yang kedua sampai kalimat yang terakhir. Ini perbedaan kalimat utama dengan kalimat penjelas. Kita lanjut ke jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Selain bisa menentukan kalimat utama melalui ide pokok, kita juga bisa menentukan kalimat utama itu dari jenis paragraf yang disajikan. Hal ini juga akan erat kaitannya dengan pemahaman kita terhadap pengertian kalimat utama dan kalimat penjelas. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibagi menjadi 3 jenis, yakni paragraf deduktif, induktif, dan paragraf campuran. Kita lihat satu persatu. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Seperti contoh yang di atas tadi, kalimat utamanya berada di awal paragraf ya. Paragraf ini diawali dengan kalimat utama yang kemudian diikuti oleh beberapa kalimat penjelas. Yang harus diingat, dalam satu paragraf kalimat utamanya hanya ada satu. Kita lihat di paragraf berikut. Minat membaca buku secara konvensional di kalangan generasi muda mengalami penurunan drastis. Berdasarkan survei yang dilakukan Badan Literatur Mahasiswa atau BLM, terjadi penurunan minat baca sekitar 46% dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam survei tersebut, para remaja cenderung lebih suka membaca teks-teks singkat melalui layar gawai. Teks tersebut biasanya berupa caption di Instagram maupun status Facebook. Pada paragraf yang sudah kita baca bersama ini, kalimat utamanya terletak di awal, yakni minat membaca buku secara konvensional di kalangan generasi muda mengalami penurunan drastis. Berhubung kalimat utamanya ada di awal, sehingga kalimat yang kedua sampai yang terakhir di situ disebut kalimat penjelas. Kita lanjutkan ke paragraf yang kedua, yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Paragraf ini diawali dengan menjelaskan beberapa kalimat penjelas yang kemudian diakhiri dengan kalimat utama. Mari kita lihat contoh paragrafnya. Di antara upaya penjagaan eksistensi bunga Rafflesia arnoldi, yakni dengan membuat penangkaran khusus di suatu taman nasional. Selain itu, direkrut pula tenaga ahli di bidang tumbuhan yang pekerjaannya memantau dan meneliti pola kehidupan bunga agar bisa terus terjaga keberadaannya. Itulah beberapa langkah yang dilakukan untuk menjaga kelestarian bunga Rafflesia arnoldi. Dari paragraf yang sudah kita baca, pada kalimat pertama dan yang kedua, di situ menjelaskan upaya penjagaan eksistensi bunga Rafflesia arnoldi. Nah, di kalimat yang terakhir ada kata kunci. Itulah beberapa langkah, berarti
Di sini sebagai kesimpulan, karena ada kata itulah beberapa langkah, jadi di kalimat-kalimat sebelumnya berupa penjelasan. Sehingga kalimat yang terakhir sebagai kesimpulan ini disebut kalimat utama. Dan kalimat yang sebelumnya disebut kalimat penjelas. Paragraf campuran. Untuk jenis paragraf yang ketiga berdasarkan letak kalimat utamanya, ini memang jarang akan ditanyakan. Tapi untuk pengetahuan kita saja ya, kalau paragraf campuran merupakan gabungan dari kedua jenis paragraf yang sudah kita pelajari bersama tadi, yakni yang kalimat utamanya di awal maupun di akhir paragraf. Paragraf ini diawali dengan mengemukakan kalimat utama, lalu diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas, kemudian diakhiri lagi dengan kalimat utama sebagai penegasan. Supaya lebih jelas, mari kita lihat sama-sama contoh paragrafnya. Para orang tua dan tenaga pengajar dianjurkan untuk memprioritaskan pendidikan karakter sejak dini kepada anak-anak. Dengan cukup memiliki karakter yang kuat, anak akan memiliki dasar yang kuat untuk berperilaku positif di kesehariannya. Dibutuhkan kerjasama antara orang tua dan guru agar penerapan pendidikan karakter kepada anak bisa berlangsung efektif. Dengan begitu, peluang keberhasilan dalam membentuk karakter anak yang tangguh akan tercapai. Jadi, penting bagi orang tua dan guru untuk mengutamakan pendidikan karakter dalam agenda pendidikan. Nah, pada kalimat yang pertama, ini sebagai kalimat utamanya, namun diulang kembali di kalimat terakhir yang sama intinya. Dan ada kata jadi, ingat sebagai kata kunci juga, kalau diawali dengan kata jadi, kata memang, kata tentu, itu biasanya sebagai kalimat utama. Sehingga paragraf ini disebut paragraf campuran. Supaya anak-anak lebih paham, mari langsung berlatih saja menentukan kalimat utama, ide pokok, dan kalimat penjelas. Ibu sajikan teks atau paragraf dalam satu paragraf saja. Pelaksanaan perbaikan jalan rusak menuju kawasan wisata harus segera dimulai, sebab hingga kini masih ditemukan jalan yang tak layak pakai sehingga wisatawan pun takut menjangkau lokasi wisata karena jalannya yang memprihatinkan. Selain jalan, fasilitas dan manajemen di lokasi wisata juga tak boleh luput dari perhatian. Inilah yang menyebabkan sejumlah kelompok masyarakat meminta pemerintah agar serius memperbaiki sektor pariwisata daerah. Berdasarkan ciri-ciri paragrafnya, sebenarnya sudah nampak ada kata kunci di situ di mana letak kalimat utama, kemudian ide pokoknya, dan kalimat penjelasnya. Tapi silahkan anak-anak coba tentukan mana kalimat utamanya, kemudian ide pokoknya apa, dan mana saja yang termasuk kalimat penjelas. Silahkan dicoba supaya kalian bisa memahami betul, paham betul tentang kalimat utama, ide pokok, dan kalimat penjelas. Jika materi ini kalian pahami, maka kalau ada tugas tentang menggali informasi teks, pasti kalian akan paham. Dicoba ya anak-anakku ya. Ya, terima kasih sudah belajar bahasa Indonesia hari ini. Selamat berlatih, selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jadilah anak yang soleh-solehah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.